wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Abdul Ghani dengan NPM 02272411 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak Dr. Ruswito. Langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan sejarah perbankan syariah. Yaitu 1. Awal mula perbankan syariah. Perbankan syariah muncul sebagai alternatif terhadap sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga atau riba. Karena bunga dilarang dalam Islam, gagasan ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. Terutama setelah meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai syariah. 2. Perkembangan di dunia. 1950-an sampai 1960-an, ide bank tanpa bunga mulai muncul di Pakistan dan Mesir. 1963, didirikan Mit Gamar Bank di Mesir oleh Ahmad El-Nazar sebagai bank syariah pertama di dunia, meski sebelum secara resmi disebut bank syariah. 1975, berdirinya Bank Islamic Development Bank atau IBD di Jeddah, Arab Saudi. Bank ini menjadi tonggak resmi perbankan syariah internasional. Setelah itu, banyak negara muslim mendirikan bank syariah seperti Dubai Islamic Bank 1975, Kuwait Financial House 1977, dan lainnya. 3. Perkembangan di Indonesia. 1980-an, ide perbankan tanpa bunga mulai dibicarakan oleh para cendekiawan Muslim Indonesia. 1991, berdiri Bank Muamalat Indonesia atau BNI sebagai bank syariah pertama di Indonesia, hasil kerjasama atau MUI pemerintah dan pengusaha Muslim. 1992, pemerintah menerbitkan UU Undang-Undang Dasar Nomor 77 Tahun 1992 yang memungkinkan beroperasinya bank berdasarkan prinsip bagi hasil. 1998, krisis ekonomi mendorong penguat sistem keuangan syariah. 1999, 3. Perkembangan di Indonesia. 1980-an, ide perbankan tanpa bunga mulai dibicarakan oleh cendekiawan Muslim Indonesia. 1991, berdiri Bank Muamalat Indonesia atau BNI sebagai bank syariah pertama di Indonesia, hasil kerjasama MUI pemerintah dan pengusaha Muslim. 1992, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992 yang memungkinkan beroperasinya bank berdasarkan prinsip bagi hasil. 1998, krisis ekonomi mendorong penguatan sistem keuangan syariah. 1999, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur dual banking system atau bank konvensional dan bank syariah berdampingan. 2008, terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi dasar hukum kuat bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. 4. Perkembangan saat ini. Kini, perbankan syariah berkembang pesat di Indonesia dan di dunia. Banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah atau UUS dan Indonesia, termasuk salah satu negara. Selanjutnya, penjelasan kedua yaitu prinsip dasar perbankan syariah. 1. Larangan riba atau bunga.
Riba adalah tambahan atas pokok pinjaman yang ditetapkan di awal transaksi. Dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Perbankan syariah tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. 2. Larangan garar atau ketidakjelasan. Garar berarti ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Contoh, jual beli barang yang tidak jelas wujud, harga, atau waktu penyerahan. Dalam perbankan syariah, semua akad atau kontrak harus jelas dan transparan. 3. Larangan masyir atau perjudian. Masyir adalah transaksi yang mengandung unsur spekulatif seperti judi. Semua kegiatan yang mengandung untungan-untungan tanpa usaha nyata dilarang dalam sistem syariah. 4. Prinsip bagi hasil dan bagi risiko. Transaksi keuangan harus dilakukan dengan kerjasama dan keadilan. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan atau akad antara bank dan nasabah, misalnya pada akad mudharabah dan musyarakah. 5. Prinsip keadilan dan kejujuran. Semua pihak harus berlaku adil, jujur, dan transparan dalam transaksi. Bank syariah tidak boleh menipu, memanfaatkan kelemahan nasabah, atau melakukan praktik yang merugikan salah satu pihak. 6. Prinsip kegiatan usaha yang halal. Bank syariah hanya boleh membiayai usaha yang halal menurut syariah Islam. Dilarang membiayai bisnis seperti alkohol, judi, prostitusi, atau riba. 7. Prinsip amanah dan tanggung jawab. Bank syariah bertugas sebagai pengelola dana atau amanah dan harus menjaga kepercayaan nasabah. Setiap kegiatan harus dilakukan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Oke, penjelasan ketiga tentang tantangan regulasi dalam perbankan syariah. 1. Kurangnya regulasi khusus dan komprehensif. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, namun belum semua aspek operasional syariah diatur secara rinci, seperti standar akuntansi syariah dan penjelasan sengketa syariah. Akibatnya, terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan prinsip syariah di lapangan. 2. Dual banking system. Indonesia menganut sistem ganda atau konvensional dan syariah. Regulasi yang dibuat kadang lebih kondom ke bank konvensional, sehingga bank syariah sulit bersaing secara adil. 3. Keterbatasan pengawasan syariah. Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di setiap bank belum sepenuhnya memiliki standar pengawasan yang seragam dan kuat. Ini bisa menimbulkan perbedaan fatwa atau ketidakkonsistenan penerapan syariah antar bank. 4. Harmonisasi dengan regulasi konvensional. Beberapa aturan OJK dan BI masih disusun berdasarkan sistem konvensional. Bank syariah sering harus menyesuaikan diri agar tetap sesuai syariah sekaligus memenuhi regulasi umum. 5. Instrumen keuangan syariah terbatas. Regulasi pasar uang dan surat berharga syariah masih terbatas, membuat likuiditas bank syariah lebih sulit diatur dibandingkan bank konvensional. 6. Kurang SDM dan literasi regulasi syariah. Masih sedikit sumber daya manusia yang benar-benar paham hukum, ekonomi, muamalah. Ini berpengaruh pada penerapan dan pengawasan regulasi sektor syariah. Baik, penjelasan keempat yaitu persaingan antara bank syariah dan bank konvensional. 1. Perbedaan sistem operasional bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga atau riba dengan sistem bagi hasil
jual beli atau sewa. Bank konvensional menggunakan sistem bunga interest sebagai imbalan atas pinjaman dan simpanan. Perbedaan ini membuat bank syariah sering dianggap kurang fleksibel oleh sebagian masyarakat yang belum memahami sistem bagi hasil. 2. Tantangan dalam persaingan. A. Pangsa pasar kecil. Meskipun tumbuh cepat, pangsa bank syariah di Indonesia masih sekitar 7-8% dari total industri perbankan. Artinya, dominan masih banyak konvensional. B. Kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat belum paham perbedaan dan manfaat bank syariah sehingga lebih memilih bank konvensional. C. Keterbatasan produk dan inovasi. Produk bank syariah terkadang kurang variatif dan inovatif dibandingkan produk bank konvensional yang sudah lama dikembangkan. D. Skala dan jaringan. Bank konvensional memiliki jaringan cabang dan modal besar, sedangkan bank syariah masih dalam tahap perlunasan. 3. Keunggulan bank syariah menawarkan sistem yang adil, transparan, dan bebas riba. Fokus pada ekonomi real dan kegiatan usaha halal. Dapat menarik nasabah yang menginginkan keberkahan dan etika Islam dalam keuangan. 4. Strategi menghadapi persaingan. Meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Inovasi produk agar kompetitif dan sesuai kebutuhan zaman. Digitalisasi layanan seperti Mobili dan banking syariah. Sinergi dengan lembaga pendidikan. Baik, masuk pada penjelasan kelima, yaitu peluang pasar perbankan syariah. 1. Jumlah penduduk muslim yang besar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia atau lebih dari 230 juta jiwa. Ini menjadi pasar potensial besar bagi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah, baik untuk tabungan, pembiayaan, maupun investasi halal. 2. Meningkatnya kesadaran ekonomi syariah. Kesadaran masyarakat untuk bertransaksi sesuai nilai-nilai Islam terus meningkat. Banyak nasabah mulai beralih ke produk keuangan bebas riba dan mencari alternatif pembiayaan halal. 3. Mendukung pemerintah dan regulasi. Pemerintah Indonesia melalui OJK, BI, dan DSN MUI terus memperkuat regulasi serta mendorong perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional. Contohnya, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KEKS. 4. Pengembangan produk dan teknologi digital. Digitalisasi membuka peluang besar bagi bank syariah digital, seperti layanan mobile banking dan finansial berbasis syariah. Ini membuat akses layanan lebih mudah dan cepat, terutama bagi generasi muda. 5. Potensi sektor UMKM halal. Banyak pelaku UMKM berbasis halal yang membutuhkan pembiayaan syariah. Bank syariah bisa menjadi mitra strategis dan membantu pertumbuhan usaha kecil menengah yang sesuai prinsip Islam. 6. Tren global keuangan syariah. Pemerintahan terhadap produk halal dan inovasi syariah tersebut terus meningkat di dunia, bukan hanya di negara muslim. Hal ini membuka peluang bagi bank syariah Indonesia untuk bersaing secara global. Baik, masuk pada penjelasan ke-6, yaitu inovasi produk perbankan syariah. 1. Pengertian. Inovasi produk perbankan syariah adalah upaya menciptakan atau mengembangkan produk dan layanan keuangan baru yang tetap sesuai prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah modern dan meningkatkan daya saing terhadap bank konvensional.
Dua, bentuk-bentuk inovasi produk. A. Produk pendanaan atau funding, tabungan wadiah dan mudharabah digital. Tabungan berbasis bagi hasil yang bisa diakses lewat aplikasi mobile banking syariah, deposito syariah online. Investasi jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil dan fitur otomatis perpajakan digital. B. Produk pembiayaan atau financing, KPR syariah atau murabahah dan musyarakah munakisah, pembiayaan rumah tangga tanpa bunga dengan sistem jual beli atau kepemilikan bersama, pembiayaan mikro dan UMKM syariah, mendukung pengusaha kecil dengan akad mudharabah atau bagi hasil dan murabahah atau jual beli, grant financing syariah, pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan dan energi halal. C. Produk jasa atau service produk, kartu pembiayaan syariah, Islamic credit card, alternatif kartu kredit tanpa bunga menggunakan akad kas dan ujrah atau biaya jasa. E. Wallet and mobile banking syariah, transaksi digital seperti pembayaran zakat, infak, dan sedekah atau JIL secara online, layanan retail syariah, pengiriman uang antar negara sesuai prinsip syariah. Produk investasi syariah, reksa dana syariah dan sukuk atau obligasi syariah, alternatif investasi halal untuk masyarakat, crowdfunding syariah, pengumpulan dana online untuk proyek halal menggunakan akad musyarakah atau mudharabah. Baik, masuk pada penjelasan ketujuh, yaitu peran teknologi dalam perbankan syariah. 1. Pengertian. Teknologi dalam perbankan syariah adalah penggunaan sistem digital dan inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan layanan, efisien, dan kepatuhan syariah dalam kegiatan keuangan. 2. Peran utama teknologi. A. Meningkatkan akses dan kemudahan layanan. Dengan adanya mobile banking dan internet banking syariah, nasabah bisa membuka rekening, menabung, membayar zakat, hingga mengajukan pembiayaan secara online tanpa harus datang ke bank. Contoh, aplikasi BSI Mobile, Muamalat DIN, dan BRI Syariah Mobile. B. Efisiensi operasional. Teknologi membantu bank syariah menghemat biaya operasional dan mempercepat proses administrasi seperti verifikasi data, analisis pembiayaan, serta laporan kepatuhan syariah. C. Inovasi produk dan layanan. Teknologi mendorong lahirnya produk digital baru seperti e-wallet syariah atau dompet digital halal, crowdfunding syariah, peer-to-peer lending berbasis syariah. Semua ini memperluas pasar dan menarik generasi muda muslim. D. Peningkatan transparansi dan kepatuhan syariah. Dengan sistem digital, bank dapat mencatat dan memantau transaksi secara real time, sehingga lebih mudah diaudit dan dikontrol oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. E. Penguatan literasi dan edukasi. Keuangan syariah. Teknologi memungkinkan penyebaran informasi melalui media sosial, website, dan aplikasi edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan syariah. 3. Tantangan penggunaan teknologi, keamanan data cyber security, kesesuaian teknologi dengan prinsip syariah, keterbatasan SDM yang paham
ITE dan FIQ Muamalah. Baik, masuk pada penjelasan ke-8, yaitu tantangan sumber daya manusia atau SDM dalam perbankan syariah. 1. Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang syariah. Banyak pegawai perbankan yang memahami aspek keuangan, namun belum mendalami prinsip-prinsip syariah seperti akad, riba, gharar, dan masyur. Hal ini membuat implementasi produk dan layanan syariah kurang optimal. 2. Kurangnya pelatihan dan pendidikan khusus. Program pelatihan, sertifikat, dan pendidikan profesi syariah masih terbatas. Akibatnya, kualitas SDM tidak merata dan kemampuan analisis syariah masih lemah. 3. Tantangan adaptasi seperti teknologi digital. Perbankan syariah kini menuju digitalisasi, namun banyak pegawai belum siap secara teknologi dan inovasi digital, sehingga efisiensi operasional masih rendah. 4. Keterbatasan tenaga ahli dan inovator syariah. Industri perbankan syariah membutuhkan analis, auditor, dan pengembangan produk syariah yang berkompeten. Jumlah ahli di bidang ini masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan pasar. 5. Kesenjangan antara akademik dan praktik. Lulusan ekonomi syariah sering tidak langsung siap kerja karena kurangnya pengalaman. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.